calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya Susilawati Sam sebagai observer berasal dari SMP 4 Pasaman. Saya Setiawati sebagai coach berasal dari SDN 15 Pasaman. Dan saya Suryanti sebagai koci berasal dari SDN 20 Ranah Batahan, Pasaman Barat. Kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana kabar Bu Tia hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik ya, alhamdulillah. Baik Ibu Tia ya. Sebelum proses coachingnya dimulai, di sini saya berpesan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati Ibu nanti coachingnya bersama coaching. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan ya Bu ya tentang menyampaikan tentang rubrik penilaian yang ada di observer saya ini. Untuk Bu ketahui dan menjadi acuan saya mengharapkan dalam proses coaching ini Ibu sudah memiliki sesuai dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal kompetensi. Tapi sebelumnya juga saya sampaikan dan mengingat kembali untuk kompetensi inti seorang coaching itu adalah present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga menggunakan tentunya teknik rasa, di mana teknik rasa itu adalah reses, menerima, acknowledge, memberikan tanda, summaris, membuat kesimpulan, dan ice, pertanyaan. Dan juga saya berharap nantinya kepada Ibu Tia sebagai coach itu memberikan pertanyaan itu sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu T adalah tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab. Tujuan dari alur tirta ini tentunya Ibu Tia menggali potensi yang ada pada coachingnya, gitu ya Bu ya. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nantinya. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Sudah paham Bu? Ada. Oke. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Boleh ya Bu ya? Oke, tentu boleh Bu. Ada. Untuk pertanyaan yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baiklah, yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu. Ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah berarti luar biasa ya Bu ya, yang Ibu sampaikan tadi yaitu ada dua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya adalah itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini supaya bisa saya menggali potensi dari coach saya, kemudian dapat menemukan solusi atas permasalahan dari coach saya dengan baik. Ya, memang ya Bu ya, kunci dari sebuah coaching tadi itu adalah menggali potensi yang ada pada coach. Kemudian kita sebagai coach juga memberikan solusi, bukan solusi ya, tetapi coach tadi menemukan masalahnya sendiri, kita menggali gitu. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Keberhasilan yang ingin Ibu tuju itu seperti apa? Baiklah, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur secara runtut. Ya. Seperti tujuannya, identifikasi, rencana, dan aksinya, tanggung jawabnya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui, kemudian dapat menemukan hasil yang baik. Oke, baik ya. Jadi dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terpaut dengan proses meliputi tirta tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian ide-ide solusi dari coachingnya bisa tergali dengan sangat baik. Nah, semoga nantinya tercapai dalam proses percakapan nantinya ya Bu ya bersama coachingnya. Hanya itulah yang ingin saya tanyakan dan sampaikan kepada
dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Ibu mulai proses coachingnya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Surya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Setiawati. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah Ibu, kita ada coaching hari ini ya. Baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya kan ada masalah di kelas. Saat saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, ada salah satu murid saya ini yang terlihat tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan ada tugas yang saya berikan itu jarang dia kerjakan Bu. Berarti itu permasalahannya ya Bu ya. Ada anak yang tidak semangat dalam belajar. Iya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nantinya? Baik Bu. Saya berharap nanti setelah perbincangan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Ya. Kemudian terhadap masalah tadi itu berarti itu yang Ibu harapkan ya, ada yang menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Iya Bu, saya sudah pernah panggil anak ini ke ruangan. Saya sudah tanyakan dan ternyata anak ini tidak menyukai pembelajaran bahasa Indonesia itu karena teks yang disajikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu panjang sehingga murid tersebut malas untuk membacanya. Seperti itu penyebabnya Bu ya. Kemudian menurut Ibu bagaimana kondisi ideal yang Ibu inginkan? Iya, jelas Bu, saya juga ingin murid ini sama seperti murid yang lain, semangat dan aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu Bu. Baiklah. Kemudian baiklah, berarti kondisi ideal yang Ibu harapkan nantinya supaya siswa Ibu tersebut nanti bisa belajar seperti dengan yang lain ya, bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai dari tujuan Ibu tersebut? Ibu ingin murid Ibu bisa belajar dengan lebih baik seperti siswa yang lain. Iya Bu. Kalau menurut saya yang bisa saya lakukan ke depannya itu, saya mungkin bisa menggunakan metode yang bervariasi Bu. Mungkin metode yang sebelumnya saya kerjakan itu kurang bervariasi sehingga tidak memenuhi kebutuhan murid tersebut. Jadi kedepannya saya ingin menerapkan metode yang bervariasi, kemudian juga melakukan ice breaking dalam pembelajaran sehingga anak-anak ini juga tidak bosan. Dan tentunya ice breaking ini nanti akan saya buat yang cocok atau sesuai dengan materi pembelajaran nanti. Kemudian selain itu saya juga akan berusaha memilih media pembelajaran yang tepat sehingga anak-anak ini nanti bisa semangat dan berminat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, berarti itu berarti rencananya ya Bu ya, Ibu ingin memberikan metode yang bervariasi supaya anak ini tidak bosan nanti ya Bu ya. Kemudian Ibu juga akan memberikan speaking. Bagaimana kita ketahui anak itu dalam belajar mungkin dia mempunyai kejenuhan ya, mungkin dia ingin melakukan speaking, merefresh kembali otaknya dalam proses belajar mengajar tersebut. Kemudian Ibu juga ingin memberikan media pembelajaran yang baik nantinya sebagaimana di zaman yang sekarang ini media pembelajaran interaktif itu salah satu media pembelajaran yang sangat diminati murid itu ialah media pembelajaran yang interaktif ya, sesuai dengan teknologi dan juga zaman pada anak-anak kita saat ini. Kemudian Ibu itu berarti Ibu sudah memiliki rencana untuk kedepannya, itu sangat bagus sekali. Ibu sudah memiliki rencana untuk permasalahan ini. Kemudian jika kita rating dari angka 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan dari cara tersebut yang Ibu rencanakan tadi? Baiklah Bu, sesuai dengan rencana yang akan saya lakukan tadi, kalau menurut saya bisa berada di angka 8 dengan melaksanakan rencana tadi. Jadi Ibu sekarang berada di posisi 8, di angka 8 ya, berarti Ibu masih punya kesempatan untuk meningkatkannya untuk lebih baik lagi ya Bu ya. Selanjutnya
lakukan? Rencana saya ke depannya Bu, saya akan segera menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan metode yang bervariasi seperti yang saya jelaskan tadi, dengan menggunakan ice breaking, bisa dengan pesan berantai. Anak-anak nanti bisa melaksanakannya dengan berkelompok, sehingga nanti murid itu secara tidak langsung sudah membaca dan menyampaikan kepada temannya di dalam kelompoknya, sehingga nanti anak-anak itu dalam belajar itu bisa aktif dan tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai. Ya, berarti itu rencana yang akan Ibu lakukan itu sangat bagus ya Bu ya. Ibu sudah mempunyai rencana yang baik terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian untuk memecahkan suatu masalah itu tentu tidak mungkin Ibu sendiri yang melaksanakannya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana tadi? Iya Bu, dalam melaksanakan rencana tadi seperti yang dibilang, memang saya akan membutuhkan orang-orang di sekitar saya. Yang pertama, saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan di sekolah. Kemudian yang kedua juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Ya, itu sangat bagus ya Bu. Itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Kita juga membutuhkan kolaborasi dengan orang lain ya. Kemudian kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencananya? Secepatnya mungkin Bu, secepatnya supaya nanti anak-anak ini bisa mendapatkan hak belajar mereka dengan baik. Itu bagus. Itu sangat bagus ya Bu ya. Sudah langsung mempunyai waktunya gitu ya, kapan akan dilaksanakan, itu sangat bagus sekali. Kemudian tentu ada tanggung jawabnya terhadap apa yang Ibu laksanakan ini. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Iya, jelas untuk melaksanakan rencana atau sesuatu kita harus punya tanggung jawab. Nah, dalam hal ini saya berkomitmen akan konsisten dalam melaksanakannya dan akan terus menerus. Selain itu, saya juga akan tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat sekolah, sehingga nanti saya bisa menggunakan metode seperti yang dijelaskan tadi, metode yang bervariasi dalam pembelajarannya, sehingga nanti anak-anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, itu komitmen yang akan Ibu terapkan nanti ya, tetap konsisten memberikan kepada anak itu metode yang bervariasi tadi ya, speaking, kemudian media pembelajaran yang interaktif, kemudian juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain di sekolah dan juga kepala sekolah. Nah, berarti Ibu sudah bisa menemukan solusi dari masalah Ibu sendiri. Ya, Nah, kemudian setelah kita berbincang-bincang tadi ini, Ibu juga sudah menyampaikan permasalahannya kepada saya dan Ibu juga sudah mampu menemukan solusinya dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Iya Bu, sebelum berbincang tadi kan saya sempat panik, sempat kepikiran terus tentang masalah ini. Nah, setelah berbincang dengan Ibu, akhirnya saya bisa lega dan jelas saya merasa senang sekali karena saya sudah menemukan solusi ataupun penyelesaian dari masalah yang saya hadapi Bu. Alhamdulillah Ibu ada senang ya setelah setelah melaksanakan perbincangan kita tadi. Masalah Ibu sudah tidak jadi beban pikiran lagi sama Ibu, kemudian Ibu juga sudah mampu menemukan solusinya. Itu hal yang sangat luar biasa sekali Bu ya. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa untuk sekarang sudah cukup Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Surya sudah mampu menyampaikan permasalahannya kepada saya, berbagi permasalahannya kepada saya. Baiklah, sekian ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Tia. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana proses coaching tadi? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah rasanya berjalan dengan lancar. Oke, baik Ibu ya. Tadi saya sudah mengamati proses dari coachingnya Ibu Tia dengan tips-nya terkait proses coachingnya ini. Ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya ada yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh. Oke. Nah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Saat saya melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching tadi Bu yang berkemitraan.
dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi ya, saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Ibu. Jadi yang Ibu sampaikan sebentar ini sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di catatan saya ini Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip yang tadi saya jelaskan sama, yaitu prinsip kemitraan, di mana Ibu sudah terbukti ketika Ibu tadi ngobrol atau melakukan coaching dengan coachingnya, Ibu merasa setara gitu. Oh, tidak ada perbedaan strata. Kemudian yang keduanya adalah Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip coaching, yaitu proses kreatif, di mana Ibu Tia di sini berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya Bu ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti dari seorang coach sesuai dengan dipra supervisi itu tadi, di mana Ibu mengharapkan ada dua di sana ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan yang saya catat ini sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu menerapkan percakapan ini dengan menggunakan alur delta, yaitu tujuan umum, mengidentifikasi rencananya, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya itu, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Luar biasa ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu ya, kira-kira ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan? Dari pelaksanaan coaching yang saya laksanakan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin itu kehadiran penuh. Nah, yang mana tadi mungkin saya merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya juga bisa menggunakan salah satu teknik stop agar coaching saya lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Gitu ya Bu ya. Baik. Berarti Ibu kehadiran penuh atau resen menjadi harapan ya Bu ya, agar bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini lain kalinya juga segera dimaksimalkan di dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lainnya agar semakin tajam ke depannya. Nah, ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya, saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Ibu ke depannya melakukan proses coaching, tidak hanya sekarang yang dilakukan, tetapi juga kepada orang lain atau kepada siswa lainnya. Dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh kepada alur delta ya. Nah, Tia, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ya Bu, menurut saya cukup sampai di situ dulu Bu. Saya berharapnya nanti Ibu ketika saya melakukan coaching, Ibu juga bisa menjadi pengamat untuk berikutnya gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Tia. Mana tahu nanti adalah lagi pertemuan kita yang kedua setelah ini ya Bu ya, untuk menggali lagi sampai di mana pertemuan Ibu. Boleh ya Bu ya. Baiklah Ibu Tia, saya akhirin ya perjumpaan kita kali ini. Semoga ini bisa ke depan lebih baik dan bermanfaat untuk kita sendiri ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.